Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Tia Putri dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Mengapa Manusia Bertuhan. A. Menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. D. Dalam Muntahor mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. B. Menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan spiritual adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan menekankan aspek fisik material telah menjadikan aspek keberagaman dan spiritualitas terpojok ke wilayah pinggiran. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, individualistik. Akibatnya, manusia modern banyak kehilangan kehangatan, ketenangan, dan kedamaian. Maslow sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahman menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Akan tetapi disinyalir bahwa manusia pada zaman ini cenderung tidak mengetahuinya. Cara mengenali diri sendiri dan menjalani kehidupan di dunia secara benar mengakibatkan manusia modern jauh dari rasa aman, damai, dan tentram. Menurut Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan jauh dari Tuhan. Modernisasi dan globalisasi memiliki 5 ciri. Yang pertama, munculnya budaya global. Yang kedua, penekanan yang berlebihan terhadap kebebasan manusia dalam bersikap. Yang ketiga, menguatnya rasionalisme. Yang keempat, orientasi hidup materialistis. Dan yang kelima, dominasi si kuat atas si lemah. Yang C, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofi, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Adanya keterbukaan pada yang adidokratik adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologis agama. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan, seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dalil al-Hudus diperkenalkan oleh Al-Kindi. Dalam argumen Al-Hudus, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegakkan adanya Tuhan sebagai pencipta. Dalilal Imkan diperkenalkan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina sebagai tokoh argumen ini menjelaskan bahwa wujud eksistensi itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial mungkin. Wujud niscaya adalah wujud yang esensi dan eksistensinya sama. Ia memberikan wujud kepada yang lain yang bersifat potensial mungkin. Yang ketiga, dalil al-inayah diperkenalkan oleh Ibnu Rushd. Berdasarkan pengamatan terhadap alam, Ibnu Rushd mencoba membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan.
Kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Ibnu Rus memperkuat tesisnya di atas dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Menurutnya, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keberadaan Allah ada 3 macam. Yang pertama, ayat yang mengandung bukti dan rahmat Tuhan. Yang kedua, ayat yang mengandung bukti penciptaan yang menakjubkan. Yang ketiga, ayat yang mengandung keduanya. Keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari suatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Penampakan diri kepada nabi-nabi bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. B. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Keimanan memiliki 2 aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan di atas, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep. Dalam hal ini konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu, serta dijalankan dengan penuh komitmen. Adapun indikator praktis keimanan dapat ditengarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan manusia. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah harus dibuktikan dengan amal soleh yang menjadi indikator praktis tentang iman tersebut. Indikator keimanan yang praktis dan terukur inilah yang bisa dijadikan patokan bagi seseorang untuk menilai orang lain, apakah ia termasuk orang baik atau tidak baik. Nabi mengisyaratkan bahwa indikator keimanan minimal ada 73, dari yang paling sederhana seperti menyingkirkan duri di jalan umum sampai indikator yang abstrak seperti lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalil Tuhan, yaitu roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya itu, manusia hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntunan hati nurani karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Namun karena godaan materi yang dalam kisah Adam disimbolkan dengan syajara al-khuldi, pohon keabadian, maka manusia sedikit demi sedikit mulai kehilangan nuansa spiritual dan kehilangan superioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Kesimpulan, sebelum turun Al-Quran di kalangan masyarakat Arab telah menganut konsep tauhid, monoteisme, Allah sebagai Tuhan mereka. Hal ini diketahui dari ungkapan-ungkapan yang mereka cetuskan baik dalam doa maupun acara-acara ritual. Abu Thalib ketika memberikan khutbah nikah Nabi Muhammad dengan Khadijah sekitar 15 tahun sebelum turunnya Al-Quran, ia mengungkapkan kata-kata Alhamdulillah. Adanya nama Abdullah, hamba Allah, telah lazim dipakai di kalangan masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran. Keyakinan akan adanya Allah, kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, dan lain-lain telah mantap. Dari kenyataan tersebut timbul pernyataan apakah konsep ketuhanan yang dibawakan Nabi Muhammad. Pertanyaan ini muncul karena Nabi Muhammad dalam mendakwakan konsep ilahinya mendapat tantangan keras dari kalangan masyarakat. Jika konsep ketuhanan yang dibawa Muhammad sama dengan konsep ketuhanan yang mereka yakini, tentu tidak demikian kejadiannya. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.